Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 151, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Apa? Kamu ingin melihatku berlutut dan meminta maaf? Findes dengan sengaja mengangkat suaranya, menatap Aiden Enzo dengan setengah tersenyum, menusuk dadanya dengan tidak sopan dengan jarinya, dan berkata, Aiden Enzo, apakah kamu ada otot yang salah? Beraninya kamu mengucapkan kata-kata liar. Aiden Enzo menyeringai di sudut mulutnya, menunjukkan cibiran samar, dan berkata, cepat. Cepat. Kerabat di ruangan itu bingung dengan Aiden Enzo dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aiden Enzo, tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Sudah sial selama 8 kehidupan. Aku benar-benar membiarkanmu menjadi menantuku. Geraldine Sol berdiri, menunjuk Aiden Enzo dan mulai memarahi dengan tidak hati-hati. Keluar, segera keluar. Geraldine Sol benar-benar tidak menyukai Aiden Enzo karena mempermalukannya. Dia berhasil mendapatkan muka di depan kerabatnya, dan sekarang Aiden Enzo membuatnya terlihat seperti ini lagi. Membenci. Untungnya, anak ini menandatangani perjanjian untuk dirinya, jika tidak, dia benar-benar tidak dapat menahannya. Mengikuti omelan Geraldine Sol, kerabat itu. Anda dan saya mulai mengejar Aiden Enzo dengan setiap kata. Findes mencibir lagi dan lagi, menepuk bahu Aiden Enzo dan berkata, apa yang kamu maksud dengan itu tadi? Mungkinkah kamu membantu kami menyelesaikan kekurangan dana perusahaan 10 juta? Vivian Low juga memandang Aiden Enzo curiga, tepat ketika akan berbicara, panggilan telepon datang. Ini panggilan dari Tuan Shiro, kata Vivian Low. Kerumunan segera meninggalkan masalah mengejek Aiden Enzo dan mengepung mereka. Angkat, Findes berkata, sementara istrinya melipat tangannya, berdoa dan bergumam, Tuhan memberkati, itu pasti berhasil. Di sini, Vivian Low menghubungkan telepon. Dia juga menyalakan speakerphone dan bertanya, Tuan Shiro, bagaimana kabarnya? Tuan Shiro tersenyum dan berkata, Direktur Vivian, selamat, Tuan Enzo setuju. Investasi 100 juta yuan akan segera disetorkan ke rekening perusahaan dagang batu. Setuju, sebenarnya setuju. Terima kasih Tuan Shiro, saya akan mentraktir Anda makan malam di lain hari. Vivian Low juga sangat bersemangat. Tanpa diduga, pihak lain benar-benar setuju, dan nilainya 100 juta. Findes tertegun untuk waktu yang lama, termasuk Marcio dan Findes, semua menatap Vivian Low dengan tak percaya. 100 juta, pihak lain menginvestasikan 100 juta. Marcio menelan ludah, duduk dengan cepat, kehilangan kesabaran sebelumnya, menatap Vivian Low dengan penuh semangat, dan bertanya, Saudari Vivian, Tuan Shiro ini apakah bercanda? Kami hanya membutuhkan 10 juta, dan mereka benar-benar menginvestasikan 100 juta pada kami. Marcio sangat mengerti apa arti investasi 100 juta ini bagi perusahaannya. Artinya, dia bisa berkembang, membuat pasar lebih besar, dan meningkatkan keuntungan hingga minimal 300 juta. Sekarang, keuntungan tahunan perusahaannya hanya beberapa juta. Investasi mendadak sebesar 100 juta yuan ini akan meningkatkan keuntungan 3 kali lipat, Marcio percaya diri. Ya Tuhan itu mengerikan. Siapa Tuan Enzo ini? Tembakan yang murah hati. Vivian Low juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka pihak lain, Rise Angel Investment Group, akan membuat keputusan begitu cepat, dan itu adalah investasi 100 juta. Tuan Enzo, dia melihat ke atas. Dia memandang Aiden Enzo yang berdiri di dekat pintu, apakah itu dia? Kalau tidak, mengapa dia juga bermarga Enzo? Apalagi dipadukan dengan kata-kata Aiden Enzo barusan. Saat semua orang sedang berdiskusi, Marcio di sana segera menerima telepon dan berkata dengan nada tinggi, apa? Dana 100 juta telah tiba. Benar-benar terkejut, Marcio tidak dapat mempercayai telinganya, tetapi Departemen Keuangan menjelaskan bahwa barusan, grup Rise Angel Investment. Dana 100 juta telah tiba. Langsung, Marcio berbalik dan memeluk Vivian Low, saudari yang baik terus berteriak, dan berkata, Saudari Vivian, terima kasih banyak,
terima kasih banyak, bagaimana kalau aku mentraktir semua orang untuk makan malam-malam ini? Itu kebetulan kakek ulang tahun, jadi aku akan menjadi tuan rumah. Seluruh keluarga setuju, baik, keluarga kita akhirnya menemukan seseorang yang mampu. Kakak ipar Geraldine, kamu sangat beruntung memiliki putri yang cakap. Istri Findes menarik Geraldine Sol dengan segala macam wajah tersanjung. Wanita parubaya lainnya juga menyanjung dengan berbagai cara, lagi pula Geraldine Sol sekarang adalah istri yang kaya, putrinya adalah ketua, dan dia juga mengenal perusahaan besar seperti Rise Angel Investment Group. Itu benar, saya baru saja mendengar dari Tuan Shiro bahwa nama belakang bos besar itu adalah Enzo. Pada saat ini, Marcio menyela dan bertanya. Telinga kerabat segera menusuk. Vivian Low juga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, ini pertama kalinya saya tahu bahwa nama belakang bos adalah Enzo. Ketika dia mengatakan ini, Vivian Low melirik Aiden Enzo dengan curiga. Di sisi lain, Findes tidak sabar untuk mengatakan, hahaha, jangan lupa, kami juga memiliki nama keluarga Enzo di sini. Tidakkah menurutmu begitu, Aiden Enzo? Begitu kata-kata itu selesai, mata orang-orang tidak bersahabat dengan Aiden Enzo. Dia, bagaimana mungkin Tuan Enzo dengan aset bernilai ratusan miliar? Benar-benar lelucon. Hehe, jika dia, Aiden Enzo, adalah Presiden Enzo itu, aku, Marcio, akan berlutut dan meminta maaf padanya. Marcio berkata dengan nada menghina, memandang rendah Aiden Enzo. Kamu benar-benar harus berlutut dan meminta maaf, kata Aiden Enzo, dengan wajah pucat dan rasa dingin di sudut matanya. Apa aku mendengarmu? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Tuan Enzo. Sampah. Marcio segera melompat, menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan mengutuk, hampir memukulnya. Di sana, Findes juga membela istrinya, mendorong Aiden Enzo, mengutuk dan berkata, tidak berharga. Jangan tidak tahu malu, ini adalah bantuan Vivian Low, apa hubungannya denganmu? Selain itu, bisakah kamu menjadi Tuan Enzo? Dia memiliki ratusan miliar aset. Jika dia bergerak, dia akan menginvestasikan 100 juta, apakah kamu memilikinya? Findes meremehkan sikap Aiden Enzo di dalam hatinya. Apakah Anda benar-benar melihat diri Anda sebagai karakter? Kamu hanya sepotong sampah. Bagaimana jika aku mengatakan aku memilikinya? Aiden Enzo tidak bergeming, dan menatap Findes dengan dingin, menyesalinya. Keluarga Fin ini tidak layak membantu diri mereka sendiri. Hahaha, ada ledakan tawa, dan orang-orang besar semua tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Maksudmu kamu adalah Tuan Enzo itu? Marcio berkata dengan sinis saat ini, dengan senyum keriput di wajahnya, matanya penuh dengan rasa superioritas dia memandang pengemis. Tidak, ini sangat konyol, ipar Geraldine, apakah keluargamu Aiden Enzo menderita paranoia? Ini idiot, benar-benar memalukan, sangat mengecewakan. Beberapa orang dengan usia yang sama, serta beberapa tetua, semuanya tertawa dan menatap Aiden Enzo dengan mengejek. Di mata mereka, Aiden Enzo adalah lelucon. Di sisi lain, Aiden Enzo berdiri di sana dengan sangat tenang, melihat sekelompok orang ini membuat penampilan yang sangat buruk, hatinya merasa sangat tidak berdaya. Benar saja, orang kaya memiliki kerabat jauh di pegunungan, dan orang miskin tidak punya siapa-siapa untuk ditanyai di pusat kota. Aiden Enzo mencibir di dalam hatinya, tapi dia tidak mengungkapkannya. Karena dia tahu bahwa apa yang dia katakan sekarang adalah sia-sia, dan dia sudah terbiasa dengan adegan seperti itu, jadi akan lebih baik untuk melakukan lebih banyak dan lebih sedikit. Saat ini, Marcio juga duduk di sebelah Vivian Low, mengajukan pertanyaan, Saudari Vivian, beritahu saya, mengapa Tuan Enzo setuju untuk berinvestasi ketika Anda melakukan panggilan telepon? Dan itu 100 juta yuan. Anda masih mengatakan tidak. Apakah Anda mengenal satu sama lain? Ya, Vivian, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah Anda menyembunyikannya dari kami? Benar, Tuan Enzo membantu Anda begitu dia mendengar itu adalah bantuan Anda. Bukankah itu menarik bagimu? Para bibi, semuanya akan berperang. Geraldine Sol menjadi bersemangat ketika mendengarnya, dan bergumam, Vivian, beritahu ibu, apakah kamu mengenalnya? Jika kamu mengenalnya, kamu bisa membawanya pulang untuk makan malam di lain hari. Kamu harus bergegas untuk orang kaya dan anak bangsawan. Jangan lewatkan waktu dan tidak pernah datang lagi. Dia berkata, dan dia juga menatap Aiden Enzo yang berdiri bodoh di sampingnya dengan jijik. Dia mencibir dan berkata, tidak seperti beberapa orang,
kontribusi mereka untuk keluarga ini bukan apa-apa, hanya mulut untuk pamer. Aiden Enzo kaya dan muda, tetapi dia bangkrut. Geraldine Sol tidak memberitahu mereka. Karena, dia tidak ingin kerabat ini mengubah pendapat Aiden Enzo. Tidak peduli seberapa baik hati Aiden Enzo, dia tidak tahan dengan begitu banyak orang yang mengejeknya sekarang. Melihat ini, Vivian Low buru-buru bangun dan berkata, "Baik, jangan bicarakan itu, Bu, jangan dipikirkan, saya benar-benar belum pernah bertemu dengan Tuan Enzo itu, dan saya tidak mengetahuinya. Aku akan bertanya pada sendiri ketika aku kembali." Dia menyeret Aiden Enzo keluar dari pintu. Vivian Low berdiri di pintu dengan marah, dan memarahi, "Aku sangat marah, bagaimana mereka bisa mengatakan itu tentangmu, kamu adalah suamiku." Melihat ini, Aiden Enzo tersenyum di sudut mulutnya, dan menatap ke arah merajuk pria dengan tangan menyilang di dadanya dan berbunyi bip. Vivian Low, yang sedang mengerucutkan mulutnya, berjalan mendekat, mencubit bibir merahnya yang lembut, dan berkata, "Jangan marah, lihat, itu terlihat seperti mulut bebek." Vivian Low memutar matanya ke arahnya dengan genit, dan berkata, "Kenapa tidak marah, jika bukan karena fakta bahwa mereka lebih tua, aku akan memarahi mereka sejak awal." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar tidak jauh. Direktur Vivian. Mendengar ini, Vivian Low menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria parubaya dengan setelan abu-abu berjalan turun dari sprint hitam besar. "Tuan Shiro, mengapa Anda di sini?" Vivian Low heran. Orang yang berlari di depannya adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Rise Angel Investment, Tuan Sarano Shiro. Tuan Shiro berlari dengan senyum di wajahnya, mengulurkan tangannya ke arah Aiden Enzo, dan berkata, "Tuan Enzo, terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio."